muslimin dimanapun saya berada, berjumpa kembali bersama kami dalam dialog Islam pada malam yang mulia ini. Malam yang penuh keberkahan, malam yang penuh tentunya dengan sejuta nuansa rahmat kasih sayang, dan semoga pemirsa kita masih sehat walafiat, fit, menjalankan seluruh kegiatan ibadah kita, dan tentunya kita berdoa agar semua ibadah kita dari awal sampai saat ini dan juga yang tersisa, puasa yang masih tersisa sampai nanti akhirnya tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita digolongkan menjadi hambanya yang muttaqin, yang bertakwa. Dan pemirsa, seperti biasa pada malam Jumat kita lanjutkan kembali kajian kita, dialog kita, untuk menambah wawasan pengetahuan kita, wawasan keimanan, serta ketakwaan kita kepada Allah. Lebih-lebih pada malam ini pemirsa, kita berada pada fase yang penuh dengan ampunan maghfirah. Tentunya kita berharap agar kita kembali bersemangat membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, membersihkan ruh kita, dengan tentunya banyak berbuat kebajikan, banyak berbuat amaliyah soleh, tentunya dengan banyak membaca Al-Quran juga, agar jiwa kita tercerahkan dan semakin bersih, dan juga dosa kita akhirnya bisa dihapuskan pemirsa. Baik, bersama kami pemirsa malam ini hadir Bapak Dr. Haji Dedi Wahyudi dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Mataram, dan tentunya kita berharap nanti tema yang akan disampaikan oleh beliau bisa mencerahkan kita, bisa menambah motivasi kita, dan tentunya bisa kita amalkan apa yang beliau sampaikan dan tentunya sajikan kepada kita semua. Pemirsa, pada malam ini kita akan mengambil atau mengangkat satu tema tentang petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Karena tentunya besok malam pas malam nuzul 17 Pak ya, 17 Ramadan, pemirsa, kita tentunya sebagai umat muslim, soimin soimat, merayakan namanya nuzulul Quran, waktu dan momentum turunnya wahyu Al-Quran yang menjadi petunjuk hudan untuk manusia dan untuk umat seluruhnya. Dan bisa bagaimana tentunya cara kita mengambil petunjuk dari Al-Quran ini, apakah semua memang mendapatkan petunjuk? Ini yang nanti akan kita dengarkan ulasannya dari Bapak Dokter. Baik, kita tentunya langsung saja pemirsa menyapa Bapak narasumber kita. Assalamualaikum Bapak Dokter Dedi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa kita jumpa lagi pada malam ini dalam suasana kita menjalankan ibadah puasa, dan tentunya dalam banyak aktivitasnya pemirsa. Bapak narasumber kita di pendidikan ya, namun menyempatkan juga untuk hadir di Lombok TV ini, memberikan kepada kita pencerahan dan tentunya agar bisa rohani kita tercerahkan. Tadi orang semua menginginkan petunjuk Pak dalam kehidupan yang penuh dengan problematika, dilema, penuh dengan juga permasalahan-permasalahan yang pelik. Kadang-kadang orang tidak bisa ataupun melihat petunjuk itu sangat-sangat kecil dan sangat-sangat redup. Nah, bagaimana sebenarnya kita ataupun seorang itu bisa mengambil ataupun mencari petunjuk yang sebenarnya, yang hakiki, yang tentunya bisa mendatangkan kebahagiaan yang sejati tentunya Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi mawala amma ba'd. Ustaz Husni dan para pemirsa, tema kita menarik sekali malam ini tentang petunjuk dalam Al-Quran. Sebagaimana tadi prolog yang disampaikan oleh Ustaz Husni, bahwa di dalam Al-Quran dengan jelas dan tegas sekali kita membaca di awal surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab Al-Qur'an ini la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Dua kata kunci yang perlu kita garis bawahi sebagai pengantar kita untuk diskusi dan forum majelis kita malam ini, hudan dan al-muttaqin. Jelas sekali bahwa kitab Al-Quran ini adalah kitab kehidupan, ayat-ayat Allah yang dibukukan, yang merupakan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Fungsi utamanya adalah hudan tadi itu, sebagai petunjuk. Jadi sebelum yang lain-lain, sebelum Al-Quran sebagai isyarat-isyarat tentang hukum, tentang sains, tentang pengaturan masyarakat dan seterusnya, di atas segala-galanya Al-Quran itu adalah hudan,
petunjuk. Jadi kalau orang ingin lurus hidupnya, ingin mendapatkan petunjuk terbaik dalam kehidupannya, maka dia kembalilah ke Al-Quran, hudan. Kemudian lil muttaqin. Jadi Al-Quran ini adalah petunjuk lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Tadi pertanyaan Ustadz, apakah setiap orang akan mendapatkan petunjuk? Di sini kata kuncinya lil muttaqin, adalah orang-orang yang bertakwa saja yang sungguh-sungguh akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran ini. Nah, orang-orang bertakwa ini, kalau kita misalnya merujuk pada penjelasan para ulama, sebutlah misalnya Imam Al-Ghazali, ada sebuah kitab beliau, tipis kitabnya, judulnya Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah. Hudan, hidayah artinya sama, petunjuk juga. Bahwa hidayah atau petunjuk itu memiliki bidayah dan nihayah. Bidayah artinya permulaan, nihayah artinya puncak atau akhir. Bidayah artinya start, nihayah artinya finish, akhir. Jadi range atau jarak antara bidayah dan hidayah inilah yang orang-orang berbeda-beda tingkatannya. Dengan demikian mendapatkan petunjuk dari Al-Quran juga berbeda-beda pengaruhnya, berbeda-beda ketepatannya dalam hatinya, dan berbeda-beda juga tingkat konsistensinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Imam Al-Ghazali menyebut bahwa takwa itu memiliki dua dimensi atau dua aspek, yaitu aspek zohir dan aspek batin. Aspek zohir inilah yang berkaitan dengan bidayatul hidayah tadi. Jadi kalau orang mau petunjuk dari Al-Quran, maka dia mesti melangsungkan atau menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya zohirut takwa. Zohirnya dari takwa ini apa itu? Imtisal awamirillah wajitinabu nawahihi. Itu kan definisi yang paling jamak kita dengar dari para ulama dan para tuan guru kita, bahwa takwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Seluruh perintah Allah ini adalah bidayah al-hidayah kalau kita melaksanakan sesuai dengan syarat, rukun, ketentuan yang berlaku. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji, kita baca Quran, dan kita seterusnya itu adalah awal tanda-tanda kita sedang mendapatkan permulaan dari hidayah itu. Ujungnya di mana? Nah, kalau kita secara konsisten, secara istiqomah melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah ini dan menjauhi larangan-larangannya, kita mulai akan mendapatkan manfaat dari amal-amal tersebut. Jadi ibaratnya makanan, misalnya Ustaz Husni, kita kan disarankan, dianjurkan oleh ahli gizi atau dokter tidak hanya makan satu jenis makanan saja. Benar. Untuk kesehatan kita kan? Benar. Iya, macam-macam. Diversifikasi lah. Iya. Demikian juga dengan amaliyat taat ini, dengan seluruh amal taatillah, perbuatan baik dalam taat kepada Allah itu banyak sekali bentuk, jenis, dan caranya. Ada sholat, begitu caranya, ada puasa, sekarang kita sedang melaksanakannya. Sholat juga ada sholat tarawih dengan berbagai macam jenis, sholat-sholat sunat juga kan. Ada zakat juga begitu, dengan berbagai macam. Haji juga ada, umroh, ada haji, jenisnya macam-macam, baca Quran dan seterusnya. Ini seluruhnya adalah ibarat diversifikasi untuk kesehatan rohani kita. Untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu. Tetapi kalau kita secara konsisten melaksanakan perintah-perintah taat dan menjauhi larangan-larangan Allah dalam kehidupan kita, karena balik lagi bahwa Al-Quran ini petunjuk bukan hanya dalam bidang tertentu saja dalam kehidupan, tapi seluruh aspek dan dimensi kehidupan kita itu petunjuknya dari Al-Quran. Bukan cuma ibadah aja. Benar. Kita mau berdagang, kita mau jadi pegawai, kita mau jadi pemimpin, kita mau jadi semua politisi, bidang, ya? Dalam seluruh bidang kita akan menemukan petunjuknya di dalam Al-Quran. Tetapi untuk mendapatkan petunjuk itu, nah kuncinya adalah dengan melaksanakan zahirut taqwa tadi. Nah, kalau kita konsisten, maka manfaatnya akan mulai kerasa, akan mulai kelihatan. Terus dalam waktu yang lama nanti dia akan mulai menembus batas-batas luarnya untuk masuk ke dalam level yang lebih dalam dan lebih tinggi sekaligus. Jadi kalau sholat mulai, kalau kita
istiqomah melaksanakannya mulai kerasa nikmatnya. Iya, mulai kerasa khusyuknya. Demikian juga puasa. Kalau kita terbiasa puasa, mungkin awal-awal kita merasakan panas, merasakan haus, lapar, susah. Benar. Apalagi belum pernah puasa sama sekali misalnya, belum terbiasa. Tapi orang yang biasa puasa, dia akan mulai merasakan nikmatnya puasa itu. Zakat, sedekah, infak juga begitu. Nah, begitu dia mulai merasakan nikmatnya, dia akan mulai masuk ke dalam lapisan yang lebih dalam dari zahirut taqwa itu ke batinut taqwa, ke bagian dalam dari takwa. Bagian dalam dari takwa itulah yang kemudian nanti secara berlapis terus menerus sampai kemudian dia berhasil mendekatkan diri secara terus menerus kepada Allah. Dia akan sampai ke nihayatul hidayah, puncak dari hidayah tersebut, bahwa dalam kehidupan ini tidak ada lagi yang menggerakkan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang semacam ini Quran tidak akan bisa lepas dari hidupnya. Oleh karena itu, misalnya Sayyidatina Aisyah, istri Rasulullah SAW, mengatakan, memberi gambaran tentang siapa Rasulullah itu dalam kaitannya dengan Al-Quran. Rasulullah itu Quranun yamshi, kata beliau. Quran itu adalah Rasulullah itu adalah Quran berjalan. Quranun yamshi, karena sudah sampai ke nihayatul taqwa tadi, bahwa Quran itu sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Ibarat makanan, dia sudah masuk ke dalam darah kita, sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Dia akan muncul nanti dalam kata-kata hikmah, dia akan muncul dalam perilaku, dia akan muncul dalam akhlak, dia akan muncul dalam karakter, dan itu tidak bisa dibohongi. Itu adalah buah dari sebuah proses yang panjang. Nah, orang-orang semacam inilah yang terus dilatih, apalagi pada bulan Ramadan ini, agar kita mulai bisa masuk lebih dalam lagi. Bukan puasa sekedar menggugurkan kewajiban, sholat juga bukan sekedar menggugurkan kewajiban, itu zahir taqwa, tetapi jauh lebih dalam dari itu kita mulai merasakan kualitasnya, mulai merasakan maknanya, mulai merasakan batinnya, bahkan mulai menembus ke ruhnya, ke spirit terdalam dari seluruh amal perbuatan kita. Dengan demikian maka hudan, hidayah itu al-muttaqin yang akan mendapatkannya, orang-orang yang bertakwa. Baik, dan tentunya luar biasa mirsa, ada satu proses yang tahapan-tahapan ya, sampai ke tadi pemirsa zahir takwa dulu kita tampakkan ketaatan ya, menghindari hal-hal yang tentunya menyebabkan kita melakukan maksiat. Itu tentunya satu proses yang kalau bisa dibilang butuh konsistensi dan istiqomah seperti itu Pak ya. Kadang kan nggak semua orang bisa setiap saat, setiap waktu bisa membaca, mengkaji, memahami Al-Quran secara lebih dalam. Nah, sebenarnya kan kita diperintahkan ke sana ya, dengan mengkaji, mempelajari dan memahaminya. Tapi kan tidak semua orang bisa dengan serta-merta memahami isi kandungan Al-Quran itu sehingga dia bisa mendapatkan petunjuk. Nah, bagaimana cara kita tentunya pemirsa agar bisa mengambil, memahami kita dalam proses proses ibadah zahir, sehingga betul-betul kita lebih masuk tadi kata Bapak Dokter ke lebih dalam lagi hakikat takwa tadi ya. Kalau kita merujuk ke cara pendidikan terbaik, Ustaz Fahmi, sebagaimana banyak para ahli menyatakannya bahwa cara pendidikan terbaik itu adalah dengan langsung mempraktekkan apa yang ingin kita dapatkan. Misalnya, contoh gampang aja, Ustadz Husni mau bawa mobil, belajar teori nyetir hanya di kelas, tapi tidak pernah bawa mobil, itu kemungkinannya dua, bawa mobil bisa jadi ke rumah sakit atau nauzubillah bisa. Iya, benar. Lebih parah dari itu kan. Jadi maksud saya, Al-Quran itu tidak selesai dengan dipajang. Untuk mendapatkan, saya kira semua inilah kemukjizatan dari Al-Quran. Al-Quran ini mukjizat luar biasa, ditujukan kepada seluruh umat manusia, terutama untuk muslim, mukmin. Untuk apa? Untuk pertama kali disentuhnya dengan dibaca. Makanya kata-kata Quran itu, meskipun banyak perdebatan para ulama tentang akar kata dari kata Quran, tetapi yang paling unggul adalah bahwa Quran itu artinya adalah bacaan. Ini merujuk kepada makna dari ayat yang pertama diturunkan, yang diterima oleh Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi
Sholat. Baca. Jadi kalau kita nggak pernah membaca Al-Quran, bagaimana kita bisa merasakan? Karena ya. yang paling penting dari pengamalan keberagaman itu adalah aspek rasa sebenarnya, bukannya sekedar aspek pengetahuan, tetapi Rasa ya. afeksi ya. Aspek rasa itu yang baru diturunkan nanti ke dalam bentuk perilaku kan. Rasa itu mungkin sudah masuk akhirnya ke rasa itu akan muncul kita. paling tidak mulai dari membaca dulu. Membaca. Ya, warattalnahu tartila. Qurannya kan diturunkan, masya Allah. Qurannya kan diturunkan bukan sekaligus blok turun langsung 30 juz begitu kan. Tetapi diturunkan munajaman secara bertahap, secara berangsur-angsur selama lebih kurang 23 tahun Rasulullah berdakwah, sesuai dengan situasi dan perkembangan dan kondisi. Jawabannya ada pertanyaan kan, dari permintaan bahkan atau bahkan protes dari orang-orang kafir Quraisy ketika itu, kenapa Quran tidak nuzila atau anzalnahu daf'atan wahidatan, diturunkan sekaligus. Iya. Tetapi jawabannya linutsabbita bihi fuadak, agar kami menguatkan hatimu. Dengan cara apa? Paling tidak di awal interaksi kita dengan Al-Quran dengan cara membacanya. Turun sedikit, 1 ayat, 5 ayat, baca, masuk ke dalam hati. Kangen, datang lagi, baca lagi, datang lagi, baca lagi. Nah, dalam proses membaca ini kita akan merasakan, karena Quran ini bukan kalam biasa, kalam Allah, susunannya juga mukjizat tersendiri dalam susunan Al-Quran itu. Nah, nanti kita akan mulai merasakan, nggak usah jauh-jauh Ustaz sini. Meskipun kita bukan orang Arab, tetapi qori kita luar biasa. Kemudian hafizah kita juga menghafal Quran luar biasa. Meskipun tidak langsung memahami maknanya, tafsirnya, pendalamannya, ilmunya dan seterusnya, cukup dengan menjadi qori'ah saja, dia sudah akan bisa membuat dirinya menjauh dari perbuatan buruk. Baik. Dia sudah mulai bisa walaupun mungkin tidak ini ya, memahami mungkin secara keseluruhan yang dibaca, tapi dia sudah apalagi kemudian hafal. Dia langkah berikutnya dia mulai membaca terjemahnya, kemudian dia mulai membaca tafsirnya, dia mulai belajar ke guru-guru kita yang sudah alim, alamah, dia pengetahuannya lebih banyak. Jadi beragama itu seperti ini Ustaz Husni dan para pemirsa. Imam Ghazali punya konsep beragama itu laksanakan dulu. Jadi konsep menurut Imam Ghazali amalkan pendidikan dulu. Itu kita laksanakan dulu. Sholat laksanakan dulu. Makanya anak berumur 7 tahun disuruh sholat, berumur 10 tahun bahkan boleh dikerasin kan. Benar. Kalau belum sholat, meskipun dia belum mengerti apa sholat itu, apa isinya, apa bacaan dan seterusnya. Baik, kita ingin tentunya jauh lebih mengerti tentunya hal-hal yang tadi yang disampaikan oleh Bapak narasumber Pisa terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kita melatih tadi hal yang terpenting dalam kehidupan beragama itu, bagaimana sampai ke rasa tadi Pak ya, sampai kita betul-betul merasakan ya keindahan beragama dan tentunya konsistensi. Nah, bagaimana caranya tentunya melatih rasa itu agar betul-betul masuk dalam jiwa kita, dan bisa tentunya untuk mengetahui jawabannya setelah yang saat ini kita akan kembali mendengar jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan beserta karyawan dan karyawati perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1436 Hijriah. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 anak cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat, mengucapkan
Selamat menjalankan ibadah puasa 1436 Hijriyah. Semoga ibadah puasa kita hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ahmad Fuadi, FTSI, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1436 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Fauzan Khalid, Wakil Bupati Lombok Barat, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1436 Hijriah. Semoga dengan momentum bulan suci Ramadan ini dapat menjadikan kita sebagai insan yang bertakwa dan senantiasa ikhlas dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, warga masyarakat Kota Mataram yang berbahagia. Saya Haji Akhyar Abduh, Wali Kota Mataram. Saya Haji Mohan Roliskana, Wakil Wali Kota Mataram, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Mataram, mengucapkan Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1436 Hijriah. Mari kita pelihara suasana Kota Mataram yang kondusif agar tetap aman dan harmonis, sehingga tercipta kehusukan dalam menjalankan ibadah puasa guna mewujudkan Kota Mataram sebagai kota ibadah yang maju, religius dan berbudaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, luar biasa sekali ketika kita ingin memang membentuk diri kita menjadi orang yang punya ketakwaan, dekat dengan Al-Quran, bisa merasakan indahnya mukjizat Al-Quran dalam jiwa kita, ya kita harus melatih diri, kita harus sampai tadi ke tataran rasa, karena memang aspek agama yang paling kuat tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Dedi adalah rasa. Dan kadang-kadang ini yang mungkin pemirsa belum menyentuh batin kita ketika kita membaca Al-Quran, rasanya yang hambar. Bahkan mungkin dalam satu bulan Ramadan ini ya kita luar biasa sampai larut malam membaca, mengulang. Tapi memang bagaimana lalu pengaruh yang terdalam ya, sampai nanti Al-Quran itu menjadi bagian dari tadi hidup kita, seperti tadi dikatakan Al-Quran berjalan itu ya, bisa menjadi satu yang faktual, yang zahir, yang nampak dalam kehidupan kita. Tentunya ini proses latihannya begitu kuat, Pak. Ya, ada seorang ulama mengatakan saya membaca Al-Quran 40 tahun
20 tahun pertama saya belum merasakan apa-apa. 20 20 tahun. tahun berikutnya saya baru merasakan nikmatnya. Padahal itu membaca setiap hari ya. Al-Quran. Gitu deh. Dan kalau kita melihat sirah atau sejarah hidup para ulama-ulama kita, semuanya tidak ada yang lepas dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memang makna generik dari Quran itu sendiri adalah bacaan. Jadi meskipun misalnya kita tidak duduk secara khusus membaca Al-Quran, ya kalau sekarang alhamdulillah di bulan puasa ini kan kita tadarusan ya. Benar. Di luar itu misalnya kita membaca majalah yang majalah Islam, misalnya ada ayat Al-Quran, kita membaca makalah, kita membaca pelajaran, mata kuliah, bahan-bahan ajar dan seterusnya, ada Qurannya. Nah itu bagian dari membaca juga kan, bagian dari membaca ayat Al-Quran yang kalau intensitasnya terus ditingkatkan, kualitasnya terus ditingkatkan, maka dia akan menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, dan petunjuk yang kita dapatkan dari Al-Quran itu bisa langsung menghunjam ke dalam hati. Baik, ini ada satu hal yang tentunya penting pemirsa. Kadang-kadang ya kita banyak melihat adik-adik kita dan bahkan saudara-saudara kita berlomba-lomba untuk menghafal ataupun hafiz Al-Quran. Apakah memang ini satu-satunya cara untuk bisa memahami lebih dalam dan jauh merasakan nilai-nilai Al-Quran, petunjuk Al-Quran dalam hidup kita? Artinya dengan hafiz, dengan harus menghafalin. Sebagian dari anak-anak kita yang secara khusus hafiz Al-Quran itu luar biasa. Dan kalau saya memperhatikan kurikulum yang berlaku misalnya di Mesir atau di negara-negara Arab yang lain, di Saudi Arabia, memang dimulai dari Al-Quran pendidikan anak itu. Dimulai dari Al-Quran agar dia punya, kalau kita bertani itu punya tanah yang subur untuk menumbuhkan segala macam tanaman yang buahnya nanti akan dirasakan berguna bukan cuma bagi dia sendiri, tetapi juga bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bagi umat secara keseluruhan. Tapi kan tidak semua kita memiliki privilege atau kemewahan semacam itu. Ya karena satu dan lain hal kita dituntut oleh kehidupan untuk bekerja, untuk beraktivitas yang tidak langsung bersentuhan dengan Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang paling penting sebenarnya kita punya kesediaan untuk membuka hati kita dengan segala kejujuran untuk menerima petunjuk Al-Quran ini. Itu yang terpenting, Itu yang paling penting. Artinya kita tidak bisa bohongi kalau jiwa kita membaca surat Al-Baqarah dalam cerita bagaimana Nabi Adam dikeluarkan atau diturunkan dari surga, yang kemudian ada penyesalan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Dua ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa secara umum manusia ini terbagi menjadi dua kelompok besar. Ada yang tengah-tengah, tapi kalau kita tegaskan gambarnya menjadi dua kelompok besar. Orang-orang yang mau mengikuti petunjuk Al-Quran, famanittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la yahzanun. Orang-orang yang mengikuti petunjuk Al-Quran, dan itu nanti dia akan diterima taubatnya dan akan kembali ke surga, tempat Nabi Adam, sebagaimana diceritakan di awal dari kisah tersebut. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah dan seterusnya itu. Tapi juga ada kelompok lain yang membangkang, yang tidak jujur dengan fitrahnya. Karena kalau manusia ini jujur dengan bisikan nuraninya, maka sebenarnya dia meskipun bukan santri, bukan tuan guru, dengan kejujuran hati terhadap fitrah bawaan setiap orang manusia yang lahir itu, dia akan menerima petunjuk Al-Quran itu. Tapi mungkin karena pengaruh luar atau pengaruh pendidikan, pengaruh pergaulan, pengaruh situasi dan kondisi yang tidak bersih misalnya, dia kemudian tidak mengikuti sepenuhnya atau bahkan jauh, bahkan auzubillah sama sekali tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran itu. Jadi ini kelompok yang kedua. Nah, kalau kita masih dalam barisan kelompok yang pertama, sedikit atau banyak kita pasti akan mendapatkan petunjuk Al-Quran. Maka dalam Al-Quran kita mengenal dua terminologi atau dua istilah
yang penting sekali untuk kita renungkan para pemirsa sekalian, ada Baik. kata hidayah atau hudan, ada kata ihtida. Ada hada, ada ihtada. Ihtada itu artinya kita berusaha mendapatkan hidayah itu. Berusaha. Jadi ini proses timbal balik, proses dialektika antara upaya kita untuk mendapatkan hidayah dengan petunjuk dan anugerah Allah yang memberikan hidayah kepada kita. Nah, kata-kata ihtada itu artinya semakin kita berusaha untuk mendapatkan menggapai hidayah itu, semakin kita berusaha untuk mendapatkan mutiara yang terpendam dalam Al-Quran, maka kita juga akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, artinya sesuai dengan proses ikhtiar dan usaha kita, upaya kita ya. Iya, tetapi Artinya kalau kita masih masuk dalam kelompok faman tabi'ah hudaya, orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, membuka hatinya untuk mengikuti petunjuk Al-Quran. Kan kita membaca Al-Quran itu kan bukan mesti dengan sendiri. Kita seperti ini nih. Ini kan kita sedang menggali ajaran atau taklim atau isi Al-Quran di pengajian, di musola-musola, di masjid-masjid sekarang banyak sekali. Itu kan semua pada ujungnya akan kembali ke Quran semua. Petunjuk yang baik, mauizah hasanah, nasihat-nasihat yang baik dan seterusnya. Ya kan? Kemudian regulasi misalnya. Peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan yang dimana di situ masih banyak tokoh agama, ada aktivis-aktivis dakwah misalnya, ada para pendidik yang jujur dengan petunjuk pendidikan Al-Quran, akan masuk juga pikiran-pikiran ke situ yang menjadi bagian integral dari kebijakan, dari peranata, dari sistem, dari lembaga, dari aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan kita. Baik, Nah, yang penting ada kesediaan. Kita mau ikut nggak gitu? Ikut nggak? Iya, paling tidak bukan membangkang lah, artinya kita tidak menutup hati untuk mengikuti yang baik-baik lah, karena intinya yang baik itu petunjuk Al-Quran. Baik, intinya yang baik itu adalah petunjuk Al-Quran, dan memang yang tidak baik tentunya para pemirsa bukanlah dari Al-Quran. Dan semua orang tentu tadi dengan semangat usaha yang keras berikhtiar untuk bisa mendapat petunjuk, terutama dalam momentum Ramadan ini ya, kita banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah dan seterusnya guna mencapai petunjuk tadi Pak ya. Walaupun kadang-kadang ya ada orang yang hanya sebatas membaca saja tapi tidak mau melihat ataupun memahami makna-makna yang tersirat dalam Al-Quran. Itulah keluar biasaan Al-Quran, Ustaz Husni dan para pemirsa. Al-Quran itu adalah kitab diperuntukkan untuk seluruh lapisan, dari yang paling awam, yang barangkali belum, kalau bahasa gaulnya belum makan bangku sekolah, sampai profesor, itu semua disapa oleh Al-Quran. Dan yang disapa itu seluruhnya, itu keluar biasa Al-Quran. Al-Quran tidak hanya menyapa hati, tapi juga menyapa otak. Dua-duanya disapa, menyapa rasa, menyapa seluruh kecerdasan dan potensi yang dimiliki oleh manusia. Ya, kalau istilahnya Howard Gardner dalam teori kecerdasan itu kan banyak kecerdasan dalam diri kita ini. Ada kecerdasan bahasa, kecerdasan spasial, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan linguistik, dan macam-macam. Kecerdasan kinestetik dan seterusnya. Itu seluruhnya disapa oleh Al-Quran. Sehingga tadi itu kesediaan untuk membuka diri terhadap petunjuk Al-Quran itu akan disapa oleh Al-Quran itu. Mulai dari membaca. Membaca aja, ini ada sebuah penelitian, atau bukan cuma membaca, mendengar aja. Mendengar saja ya? Mendengar aja. Ada sebuah penelitian di Amerika sana, saya pernah membaca penelitian itu. Ada 2 orang di klinik yang sama-sama menderita depresi berat, yang sudah akut. Yang satu diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran secara teratur, yang satu tidak diperdengarkan sama sekali. Ini non-muslim ini. Non-muslim, diperdengarkan yang satu ayat-ayat Al-Quran, dia detak jantungnya mulai lebih teratur, sarafnya mulai bekerja lebih normal, depresinya mulai turun. Mendengar saja, apalagi membaca, apalagi mengkaji, apalagi mengamalkan, apalagi mendalami, apalagi Al-Quran itu masuk dirasakan. Masya Allah, misalnya kita membaca ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Orang-orang yang sudah hatinya begitu dekat dengan Al-Quran, begitu Al-Quran itu dibaca, itu bulu kuduknya merinding karena takut kepada Allah, karena merasakan Al-Quran ini dahsyat sekali statusnya. Ya, law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashyan mutasaddian min khasyatillah. Kalau
aku turunkan Al-Quran ini ke gunung, maka gunung itu akan menunduk mutasaddian min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran aja, ini kinayah atau apa istilahnya, isti'arah untuk melihat betapa dahsyatnya Al-Quran. Al-Quran itu sebenarnya dan betapa luar biasa kalau kita melihat cerita tentang bagaimana Al-Quran itu turun kepada Rasulullah. Itu pengalaman spiritual yang berat tetapi dahsyat dan indah sekaligus. Dan Rasulullah mulai bisa dirinya menerima Al-Quran itu kan setelah melalui proses tahannus, membersihkan diri lama sekali. Membersihkan diri. Mulai dari umur 35 tahun, mulai sering masuk ke Gua Hira, sampai umur 40 tahun baru mulai disapa oleh Al-Quran, oleh wahyu Allah ini, oleh malaikat Jibril, karena bahkan dari kecil sudah dibersihkan semuanya, baru bisa menampung Al-Quran ini. Nah, artinya kesediaan batin macam itu yang perlu kita persiapkan. Saya kira semua pihak punya peran masing-masing untuk menyiapkan iklim dan lingkungan yang memungkinkan kita sebagai umat Islam ini, apalagi sekarang bulan Ramadan ya. Di luar bulan Ramadan saya kira juga penting. Kalau kita pergi ke Saudi misalnya, di mana-mana kita akan mendapatkan pelang uzkurullah, sallu ala nabi, subhanallah, alhamdulillah. Itu di sepanjang jalan itu artinya motivasi agar kita menyediakan sebuah iklim dalam diri kita untuk Masya Allah mulai bisa masuk ke dalam atmosfer Al-Quran itu. Baik, kita diingatkan pemirsa luar biasa, dan kita ingin sekali seperti itu pemirsa, kita senantiasa di bawah naungan Al-Quran dengan selalu membacanya tadi yang pertama kali, dengan selalu belajar memahaminya, mengambil petunjuk sampai kita benar-benar bisa merasakan dan mampu mengamalkannya. Walaupun kadang-kadang ini pemirsa di bulan Ramadan ini kita sangat-sangat semangat, sangat-sangat tentunya punya motivasi dan gairah membaca Al-Quran, mungkin karena tadi iklimnya. Tapi nanti setelah usai bulan suci Ramadan ya kita kembali lagi pada rutinitas biasa, lalu mungkin kita tinggalkan lagi kegairahan membaca Al-Quran. Nah, kadang-kadang ini kan sikap kita tidak konsistensi seperti ini kan sulit. Makanya Imam salah seorang ulama besar kita, Rais Al-Ittihad Al-Alami li Ulama Muslimin, Persatuan Ulama Islam seluruh dunia, Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah engkau rabbani, jangan menjadi ramadhani. Jangan hanya menjadi hamba Allah yang sungguh-sungguh di bulan Ramadan saja ya. Tetapi rabbani dalam seluruh waktu, kesempatan, situasi dan kondisi kita menjadi hamba Allah yang betul-betul beribadah kepada Allah. Nah, ini anggap saja sebagai pelatihan bulan Ramadan ini, sebagai conditioning, sebagai cara untuk menguatkan motivasi, menguatkan iklim, menguatkan situasi dan kondisi, menguatkan atmosfer dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat kita, agar kita bisa menjadi hamba Allah yang sungguh-sungguh itu bukan sekedar di bulan Ramadan saja. Baik. Rabbanian di seluruh waktu kita. Di seluruh. Baik. Anda misalnya bisa bayangkan bagaimana Rasulullah SAW menunggu saatnya sholat datang itu seperti orang kehausan yang menunggu air. Haus sekali Ustadz Husni, merindukan air misalnya seharian atau lebih dari itu nggak pernah minum, lalu datang air itu betapa dahsyat rasanya kan. Itulah kondisi atau situasi batin, situasi Rasulullah ketika menunggu sholat ke sholat, nggak sabar untuk menunggu sholat. Itu seluruh waktunya. Kenapa? Karena sudah dibentuk. Nah, saya kira lembaga pendidikan punya kans atau punya peran penting dalam hal ini. Tokoh-tokoh masyarakat punya majelis-majelis ta'lim, punya kita sebagai ustadz di madrasah punya peran, media punya peran. Lihat media kita. Kalau bulan Ramadan luar biasa, berjumpa nuansa Islami sekali ya. Kuis-kuisnya pun Islami apa. Begitu nanti keluar dari bulan Ramadan balik lagi. Nah, itu dia. Sepi lagi, dan itu tentunya pemirsa kita tidak. Itu yang saya bilang tadi, harapkan budaya itu. Kalau semua kita para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pembinaan mental dan akhlak umat, keimanan ini tetap punya concern, maka itu tadi dia akan mengikuti petunjuk Al-Quran dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, bukan hanya sekedar terbatas pada bulan Ramadan saja. Baik, luar biasa. Nah, tapi ada ini satu hal yang penting. Apa yang menyebabkan ini pemirsa? Apa yang menyebabkan kadang-kadang kita bisa mengamalkan satu sisi dari Al-Quran, tapi sisi lain juga ada yang kita tinggalkan, artinya perintahnya ya kita larangannya ya kita kerjakan. Padahal awalnya kita punya niat untuk bisa betul-betul mengaplikasikan,
mengimplementasikan pemirsa Al-Quran itu, nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang seperti setengah-setengah itu Pak Dr. Dedi. Saat ini kita dalam suasana yang ini kita bisa amalkan, tapi lain waktu kadang-kadang kita kembali ke kebiasaan kita tidak mengamalkannya ataupun justru melanggar larangan-larangan Al-Quran. Makanya kuncinya saya kira kata istiqomah Ustaz Husni. Para ulama mengatakan al-istiqomah ainul karomah, bahwa kemuliaan di sisi Allah itu dalam pengertian lain kadang-kadang karomah diartikan orang bisa berjalan di atas air, benar. Itu nggak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-istiqomah itu ainul karomah. Jadi kalau orang sudah diberi kemampuan untuk istiqomah, begini gampangnya. Kalau seorang penulis yang betul-betul kepenulisannya itu mendarah daging dalam dirinya, dia akan menulis tanpa ada diminta, tanpa ada permintaan dari penerbit atau apa, dia akan menulis saja. Dan disitulah eksistensi dan aktualisasi dari dirinya sendiri dalam kegiatan menulis itu. Tapi untuk menjadi seperti itu kan dia butuh proses menginternalisasi nilai-nilai dan seterusnya sampai dia menjadi seperti itu. Saya kira itu pertarungan hidup kita, pertarungan dan usaha. Nah, disinilah konsistensi itu sangat-sangat dipentingkan. Dalam bahasa agama istiqomah namanya. Istiqomah ini memang berat sekali ujiannya. Iya. Tadi ainul karamah ya. Iya. Jadi dalam Al-Quran misalnya kita membaca innalladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu. Istiqomah itu luar biasa. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la. Jadi kita dipagari oleh malaikat, kita dibimbing, kita dipeluk, kita ditemenin gitu. Kalau kuat sekali tekad dalam diri kita untuk melaksanakan istiqomah itu. Nah, persoalannya kita ini ya itulah, disitulah letak perjuangan kita sebagai manusia, karena kita bukan malaikat gitu. Baik, dan artinya ada tarikan buruk, tarikan bisikan-bisikan buruk, situasi dan kondisi yang mempengaruhi dan seterusnya, maka kita ini seperti darah atau seperti suhu tubuh yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Begitulah situasi keimanan dan istiqomah kita. Kalau kita dipengaruhi oleh situasi di luar yang sedang tidak baik, berarti hanya satu-satunya cara istiqomah itu harus dilatihkan terus sampai dia kuat sekali. Misalnya orang sampai tingkat pendekar misalnya silat, itu kan kalau dia cuma belajar sebulan 2 bulan nggak akan sampai sebegitu, tapi begitu dia tekun terus sampai dia puncaknya, wah dia akan menjadi rajanya dunia persilatan kalau dalam cerita-cerita misalnya, atau dalam segala bidang lah. Baik, mungkin salah satu contoh yang sederhana S3, gitu kan, tidak semua orang bisa sampai ke S3 sampai profesor. Kalau dia menyerah di awal, nggak ada konsistensi, selesai. Dia levelnya sampai segitu aja. Dan saya kira ini ada banyak faktor ya, faktor kekuatan, faktor anugerah juga. Bahasa Sasaknya Paice mungkin juga ya, ada faktor anugerah Allah juga. Iya, karena kecerdasan kita juga ada yang given, tapi juga ada yang bisa diusahakan. Kuncinya adalah ketekunan itu. Karena kalau orang pintar itu bisa jadi dia hebat pada waktu tertentu, tapi orang tekun itu dia akan melampaui kemampuan orang yang pintar yang tidak tekun. Jadi banyak sekali contohnya. Baik. Ya, bahkan orang itu di barat dibuktikan. Baik, orang tekun itu melampaui orang yang pintar. Iya. Kalau tidak tekun ya. Tapi kalau pintar dan tekun lebih-lebih ya. Luar biasa. Baik. Pembentukannya pemirsa sederhananya tadi Pak. Sederhananya tadi ketika istiqomah membaca Al-Quran saya seperti itu ya. Tidak hanya pada bulan puasa ini ya. Misalnya, kalau Anda mau menghafalkan Al-Quran, begitu Anda nggak baca Al-Quran sehari, hafalan itu bisa kabur. Kan itu disiplinnya tinggi sekali para hufaz, Masya Allah itu, hufaz kita, para penghafal Quran kita itu, pagi-pagi sudah baca, sore murajaah, malam besok store lagi. Begitu terus sampai dia hafal Quran. Dalam satu bidang. Bagaimanakah laginya kalau dalam seluruh bidang kehidupan kita mau seperti itu, ini kan luar biasa. Luar biasa. Dan perjuangannya saya kira. Dan tentunya pemirsa ingin kita lagi lebih dalam di season yang terakhir nanti akan kita tahu bagaimana sih sebenarnya kita belajar ini Pak ya, belajar berlatih untuk istiqomah saja dulu pada hal-hal yang kecil ini bisa kita lakukan. Dan tentunya banyak hal pada malam ataupun pada bulan suci Ramadan ini bisa kita latihkan diri pemirsa dengan memperbanyak amaliyah, memperbanyak ikhtiar kita untuk mencari petunjuk, untuk berusaha betul-betul membekali diri kita dengan semangat ibadah, semangat berpuasa terutama ini ya Pak, pada momen puasa Ramadan ini, sehingga benar-benar
kita belajar untuk sedikit demi sedikit istiqomah sampai di luar puasanya nanti pemirsa bisa kita amalkan lagi nilai Ramadan yang sekarang ini bukan hanya pada bulan Ramadan saja, tapi betul-betul pada bulan-bulan yang lain menjadi satu wujud konkret dari amaliyah kita. Baik, terakhir Pak, saran dan himbauannya sebelum kita tutup atau close kaitannya dengan bagaimana sebenarnya kita mengambil petunjuk Al-Quran ini. Baik, saya kira saya kembali lagi bahwa anugerah terbesar dalam hidup kita adalah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini lingkaran nikmat yang kita rasakan itu ada 3, Ustaz Husni. Nikmat kita diadakan oleh Allah itu sudah luar biasa, dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah memberikan segala fasilitas agar kita bisa hidup dengan nyaman di muka bumi ini. Itu namanya nikmatul imdad. Tetapi itu hampir tidak ada gunanya, bahkan tidak ada gunanya kalau kita tidak mendapatkan nikmat hidayah, nikmatul huda war rasyad. Ini nikmat atau harta yang paling berharga dalam hidup kita. Nikmat hidayah. Ya, seberapapun kaya kita nggak dapat hidayah, tidak ada gunanya. Baik. Dalam perspektif agama. Nah, oleh karena itu, karena Al-Quran ini adalah gudangnya hidayah, tempatnya hidayah, maka mari kita jaga Quran ini seperti kita menjaga hidup kita, menjadi sesuatu yang sangat-sangat berharga dalam hidup kita. Kalau kita merawat sesuatu itu, misalnya Ustaz Husni punya mobil atau punya apa, dirawat baik-baik, karena dia menjaga betul, merasakan itu misalnya luar biasa nilainya. Nah, Quran kalau kita internalisasi dalam hidup kita, dalam diri kita, bahwa dia adalah tempatnya hidayah. Hidayah adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita, nikmat yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah, tidak pada seluruh umat manusia, tapi untuk orang beriman saja. Nah, itu saya kira dengan posisi mental seperti itu, kita akan siap untuk tadi dalam barisan orang-orang yang siap menerima hidayah, kemudian bergeser sedikit demi sedikit, mulai dari membaca Quran, istiqomah membacanya, kemudian mulai mengkajinya, mulai belajar dari para ulama kita, kemudian mulai mendalami maknanya, merasakan ruhnya, merasakan spiritnya, sampai kita menjadi muqarrabin, orang-orang yang didekatkan dari Allah Subhanahu wa taala dan memiliki rasa takut yang luar biasa, dan itulah inti takwa sebenarnya. Baik, dan tentunya mudah-mudahan ya kita beranjak untuk nantinya pemirsa bisa lebih dekat dengan tadi takwa sebagai buah dari seluruh rangkaian ibadah puasa kita dan seluruh keinginan kita untuk mengambil petunjuk dari Al-Qur'an. Dan tentunya kita berharap pemirsa agar kita benar-benar bisa mengimplementasikan, memahami, mengamalkan dan merasakan nilai-nilai Al-Quran di dalam jiwa kita, sehingga kita juga bisa mendapatkan petunjuk dan akhirnya kehidupan kita bisa meraih bahagia dunia dan selamat di akhirat kelak. Pemirsa, demikian dialog kita bersama Pak Doktor. Mudah-mudahan semua yang disampaikan bisa bermanfaat dan menjadi bekal pemirsa untuk menjalankan kehidupan di masa-masa yang akan datang. Dan demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad